إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. Amma ba'du. Alhamdulillah ikhwah sekalian, di pagi hari ini kita bisa kembali berkumpul dalam program ilmu syar'i dasar di ahad pertama, yaitu ilmu akidah. Kita masih membahas matan Muqaddimah Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani yang merupakan matan dasar dari akidah. Yaitu masih membahas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena inti daripada ilmu akidah ini adalah bagaimana menanamkan keimanan yang benar ke dalam hati kita. Dan iman itu adalah 6 rukun iman sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan yang paling awal adalah iman kepada Allah. Maka kita berusaha untuk mengenal Allah. Mengenal Allah menuntut kepada kita juga untuk mengetahui nama dan sifatnya, karena Allah memiliki nama dan sifat-sifat. Tentu semuanya menunjukkan kepada kesempurnaan, kemuliaan, dan terbebas dari seluruh kekurangan. Dan kita tidak bisa menentukan nama dan sifat itu, melainkan melalui apa yang telah disampaikan di dalam wahyu, baik di dalam Al-Quran maupun hadis. Maka menuntut kepada kita untuk menerima setiap apa yang datang kepada kita daripada Al-Quran dan hadis. Mengisbat, menetapkan setiap yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Meskipun pada hakikatnya kita tidak mengetahui hakikat yang sesungguhnya, akan di luar akal kita, nalar kita. Karena secara prinsip Allah itu sebagaimana dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang semisal dengannya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Maka dalam menetapkan sifat Allah, bila ta'tilin, tanpa menolak apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, kita harus menerima. Tidak menolak. Wala tashbih. Ketika ada sifat-sifat yang barangkali terbersit dalam pikiran kita, ada kesamaan dengan makhluk, maka kita tidak boleh menyamakan.
Ya, ketika disebut misalnya Allah itu Maha mendengar, maka mendengarnya Allah dengan mendengarnya makhluk tentu berbeda. Ya, tapi kita harus menetapkan bahwa Allah Maha mendengar. Ya, karena Allah sendiri yang menyebut Sami'un, yang Maha mendengar. Basirun, yang Maha melihat. Ya, begitu untuk semua sifat yang kita dengar dari Allah dan Rasulnya melalui Al-Quran dan Sunnah, kita harus menetapkannya bila tasbih, ya, tanpa menyerupakan dengan makhluk. Ya. Wala takyif, dan juga tanpa membayangkan atau menanyakan bagaimananya, karena itu di luar jangkauan akal manusia. Ya, tanpa menanyakan bagaimana. Ya, maka itu sebagai suatu kebid'ahan yang besar menanyakan bagaimana, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Malik, ya, ketika ditanya tentang istawa, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Imam Malik menjawab al-istiwa ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah. Yang disampaikan oleh Imam Malik sebagai generasi salaf, ya, kurun ketiga, ya, tabi'ut tabi'in, ya, beliau meletakkan prinsip, ya, di dalam memahami sifat Allah. Ya, istiwa, kata istiwa maklum sudah diketahui oleh di dalam bahasa Arab. Ya, kalau untuk manusia maknanya adalah istaqor, menetap, ya, bertempat. Ya, tetapi kalau kaitkan, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala, disematkan kepada Allah, ya, tentu berbeda, dan kita tidak tahu kaibnya bagaimana. Ya. Gitu. Di sisi lain Allah tidak butuh kepada tempat. Allah tidak butuh kepada waktu. Tidak butuh kepada seluruh makhluknya. Ya, berdiri sendiri. Tidak butuh kepada yang lain. Tidak butuh kepada apapun. Ya, maka tentu kaibnya majhul, wal kaifu majhul. Bagaimananya majhul, tidak diketahui. Wasu'alu anhu bila, menanyakannya adalah suatu kebid'ahan. Wal imanu bihi wajib, tetapi mengimaninya wajib. Ya, begitu. Ini prinsip. Nah, begitu juga ketika kita melihat yang lain, ya, sifat-sifat yang lain. Misalnya di sini disimpulkan di dalam matan ini, alal arsy istawa, beristiwa di atas arsy. Ya. Istiwa, ya, istiwa di atas arsy. Kita menerima apa adanya ketika disebutkan Allah itu beristiwa. Istiwanya Allah berbeda dengan istiwanya makhluk. Ya, jangan ditanyakan bagaimana atau dibayangkan bagaimana, itu adalah suatu kebid'ahan. Ya, wa 'alal mulki ihtawa. Ya, Allah berada di ya, mengisi kerajaan, ya, ihtawa 'alal mulki. Ya, artinya Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan. Wa 'alal mulki ihtawa. Walahul asmaul husna. Ya, dan Allah memiliki, ya, nama-nama yang baik sebagaimana disebutkan di dalam banyak ayat Al-Qur'an. Sifatul ula,
dan memiliki sifat-sifat keutamaan. Ta'ala an takuna sifatuhu makhluqatan. Ya Allah Maha tinggi dari sifat-sifatnya itu. Jadi Allah Maha tinggi ya dari menjadikan sifat-sifatnya itu makhluk, menciptakan. Jadi Allah sifat-sifat Allah itu bukan makhluk, tapi adalah yang namanya sifat yang melekat pada mausuf yang disifatinya. Tidak mungkin makhluk, bukan makhluk. Jadi sifat Allah bukan makhluk. Ya, sehingga semuanya menunjukkan kesempurnaan. Kalau yang namanya makhluk diciptakan pasti ada kekurangannya. Makanya ketika pemahaman yang menyimpang ya, pemahaman Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, ya, ini semuanya ditentang oleh Ahlussunnah. Al-Quran bukan makhluk, Al-Quran adalah kalamullah, ya, firman Allah. Ya, sehingga Quran itu sempurna, tidak ada kekurangan. Kalau dikatakan Quran makhluk, berarti ada kekurangan di dalamnya. Al-Quran itu bukan makhluk. Iya. Tidak. Ya, artinya batas ya, makhluk itu kan punya batas. Ya, punya batasan. Allah menciptakannya bukan berarti ya tidak ada yang sempurna. Sempurna itu milik Allah, kesempurnaan itu milik Allah. Ya, begitu. Allah menciptakan makhluk sesuai dengan batasnya masing-masing, batas kemampuan manusia. Ya, selain Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada sebagian. Allah memberi kelebihan kepada para rasul ya, dengan selalu dijaga ya dari kesalahan. Ketika ada kesalahan ditegur dan seterusnya. Karena sebagai utusan ya, rasul. Kemudian ini untuk Asmaul Husna ini banyak di dalam ayat Quran. Ya, misalnya di surat Al-A'raf ayat 180. Ya, Allah menyebutkan walillahil asmaul husna, dan Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang baik, fad'uhu biha. Maka berdoalah kepadanya dengan asmaul husna itu. Maka dalam berdoa selalu disertakan asmaul husna yang terkait dengan isi doa kita. Ya, misalnya di dalam memohon ampun, ya Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini dalam doa kita itu selalu disebutkan asmaul husna, tawwabur rahim, Allah yang maha penerima taubat, maha penyayang. Rabbana misalnya la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita sebutkan wahhab. Ada doa-doa yang diajarkan kepada kita itu disertai dengan asmaul husna.
Ya Rabbana la tuzigh qulubana, ya Tuhan kami jangan Engkau palingkan hati-hati kami, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, setelah Engkau memberikan nikmat hidayah kepada kami. Wahab lana, dan berikanlah, hablana, berikanlah, anugerahkanlah kepada kami, miladunka rahmah, dari sisimu rahmat. Innaka, sesungguhnya, antal wahhab, Engkau adalah maha pemberi, wahab. Ketika kita meminta hablana, berikan kepada kami, anugerahkan kepada kami, antal wahab, Engkau adalah maha pemberi. Jadi ini adalah perintah dari Allah. Berdoalah kepadanya dengan Asmaul Husna tersebut. Dalam surat Thaha ayat 8 juga Allah menyebutkan Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Ya Allah, tidak ada Tuhan selainnya, Dia memiliki nama-nama yang baik. Wal husna ismu tafdilin. Husna itu adalah isim tabdil. Ya, ta'nisul ahsan. Ya, muannas daripada ahsan. Jadi kalau muadzakarnya itu ahsan. Ahsan itu yang paling baik. Ya, tabdil. Tabdil itu kan adalah sifat yang menunjukkan kelebihan. Ya kan? Kalau kabirun besar, kalau paling besar atau lebih besar akbar. Nah, kalau untuk muannasnya kubro. Kalau akbar itu mudzakkar, muannasnya kubro. Jadi wazannya itu af'alu fu'la. Af'al fu'la itu ada di buku teori kunci, bisa dilihat nanti tentang pembahasan isim tabdil. Mudzakarnya itu wazannya af'alu, muannasnya fu'la. Jadi kalau akbaru kubro. Ya. Misalnya Aliyun akbaru min Utsmana, misalnya. Atau Utsman akbaru min Ali. Kalau untuk perempuan, Fatimah kubro min Zainab, misalnya, lebih besar. Bisa diartikan lebih atau juga paling, isim tabdil itu. Nah, jadi husna berarti maknanya adalah nama-nama yang paling baik. Asmaul Husna, nama-nama Allah yang paling baik. Sifatul ula, sifat-sifat yang tinggi. Sifat-sifat yang tinggi maksudnya adalah yang tinggi yang tidak menyerupai sifat makhluk. Maka itu tadi. Ya, jadi sifatnya tidak sama dengan makhluk. Karena semua menunjukkan ketinggian, keluhuran, kemuliaan. Ya. Maka kaidah di dalam memahami sifat Allah juga al-qaulu fi sifat kal qauli fi dzat. Berbicara tentang sifat sama dengan berbicara tentang zatnya, zat Allah. Ya. Jadi ketika ada orang bertanya misalnya bagaimana kaifa istiwanya Allah? Ya, bagaimana misalnya Allah menyebutkan Allah turun, ya kan, ke langit dunia untuk menerima di sepertiga malam, menerima yang bertobat, yang memohon pertolongan kepadanya, berdoa. Ya, nuzul, ya, dengan bahasa nuzul. Bagaimana nuzulnya? Tidak boleh ditanyakan bagaimana, karena itu di luar jangkauan akal kita. Kita terima saja apa adanya. Yang ada di dalam Quran, dalam ayat, dalam hadis, kita terima saja apa adanya. Ya, ketika ditanya kaifa nuzuluhu misalnya, atau kaifa istawa alal arsy, kaifa sam'uhu, kaifa basaruhu,
Ya, maka dibalikan bertanya kaifa huwa. Ya, maka balik lagi bertanya. Kita tidak mengetahui bagaimananya sifat Allah seperti kita tidak mengetahui bagaimananya Allah. Karena yang namanya sifat itu selalu melekat dengan mausuf. Ya kan? Misalnya turunnya manusia. Ya, kita bisa mengetahui bagaimana turunnya manusia itu ketika kita mengetahui hakikat manusia, zat manusia. Ya kan, dia berjalan misalnya dengan tangga. Ya kan, kita bisa membayangkan bagaimana manusia itu turun kan dari atas ke bawah. Ya, dia harus melewati ya tangga, melangkah dengan kakinya. Ya, atau menggunakan lift gitu ya, turun ke bawah. Karena kita mengetahui turunnya manusia karena mengetahui hakikat manusia. Ya, ketika disebutkan turunnya hujan, turun hujan. Apakah hujan turun sama dengan turunnya manusia? Tidak. Kita bisa mengetahui turunnya hujan, menggambarkan turunnya hujan karena tahu hujan itu, ya, karena tahu hakikat hujan, ya, air, lalu turun dari langit, ya, sehingga kita dengan mengetahui hakikat hujan kita bisa memahami hujan ketika hujan turun, ya. Begitu turunnya harga, ketika disebut turunnya harga beda lagi kan. Harganya turun, ya, berbeda. Kita bisa memahami harga itu turun karena kita sudah tahu harga, ya kan, dari sekian turun jadi sekian, tahu tentang harga. Ya, jadi mengetahui sifat itu adalah sangat tergantung kepada mengetahui zatnya. Ya. Nah, kita tidak bisa mengetahui sifat Allah karena kita tidak mengetahui zat Allah. Jadi kalau ditanyakan bagaimana mendengarnya Allah, bagaimana istiwanya Allah, maka balik bertanya bagaimana Allah itu. Tidak bisa menjawab. Sama dengan ketika tidak bisa menjawab bagaimana Allah kaifa huwa, sama juga kita tidak tahu kaifa, ya, bagaimana sifat-sifatnya itu. Ya, itu akidah yang mudah bisa diterima. Tidak perlu rumit. Ya kan? Tidak perlu rumit. Karena Islam ini kan bisa diterima oleh semua kalangan. Ya. Gitu, oleh profesor, ya, tingkat profesor, oleh juga orang awam, paling awam sekalipun bisa menerima akidah Islam ini. Ya, sederhana ya, dalam akidah Islam ini. Sesuai dengan fitrah manusia. Itulah alasan kenapa Islam ini mudah tersebar di muka bumi ini, masuk di Indonesia, ya, mudah tersebar ketika Islam datang karena mudah diterima, ya, karena sesuai dengan akal manusia, sesuai dengan fitrah manusia, ya, tidak perlu diperumit. Adapun nanti kalau mempelajari rincian-rincian dari ilmu akidah, misalnya ada yang disebut dengan ilmu kalam, nah itu bukan suatu kewajiban yang harus bagi seluruh muslimin. Ya, itu dipelajari kalau ingin menjawab kerancuan-kerancuan, menjawab syubhat-syubhat dari khususnya yang datang dari musuh-musuh Islam, ingin mengacaukan akidah kaum muslimin. Nah, itu silakan dipelajari oleh orang-orang yang memang spesialis ke sana. Ya, dipelajari bagaimana logika-logika dan semuanya dilakukan untuk menguatkan, ya, dalil-dalil akli digunakan untuk menguatkan dalil-dalil nakli yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah.
Ya, seperti halnya dulu para ulama dulu menghadapi penyimpangan-penyimpangan akidah daripada Mu'tazilah, ya, daripada Jahmiyah, daripada Khawarij dan sebagainya. Nah itu kemudian mewariskan yang ilmu yang namanya ilmu kalam. Apalagi di zaman sekarang menghadapi kerancuan-kerancuan akidah liberal, kaum liberal, sekuler. Ya, nah itu juga memerlukan ilmu-ilmu berkaitan dengan pemikiran, bagaimana menjawab pemikiran mereka. Tetapi bukan menjadi fardu ain untuk setiap muslimin. Secara keumuman kaum muslimin mempelajari akidah Islam yang sederhana ini. Dalam surat An-Nahl ayat 60 Allah mengatakan walillahil matsalul a'la. Dan Allah memiliki matsal, memiliki sifat yang maha tinggi. Begitu juga Ar-Rum ayat 27 walahul matsalul a'la fis samawati wal ardh. Memiliki sifat yang paling tinggi di langit dan di bumi. Ai al-kamalul mutlaq, kesempurnaan yang mutlak min kulli wajhin, dari setiap seginya. Ya, wa huwa mansubun ilaihi, dan dia dinisbatkan kepadanya. Wal ula, nah kata ula juga ismu tabdil ta'nitsu a'la, muannas daripada a'la. Kalau mudzakarnya itu a'la, ya, maha tinggi, paling tinggi atau lebih tinggi. Kalau tinggi kan aliyun atau alin, dari kata ala ya'lu uluwan. Ala ya'lu uluwan, berarti dia termasuk apa? Bab apa? Sulasi mujarrad. Wazan fa'ala ya ulu, ala ya'lu. Binanya apa? Ada huruf ilatnya? Di mana huruf ilatnya? Di akhir. Berarti namanya apa? Kalau huruf di akhir namanya apa? Nakis. Harus diingat, kalau huruf ilatnya di awal misal, huruf ilatnya di tengah ajwab, huruf ilatnya di akhir nakis, huruf ilatnya di tengah dan di akhir lafif. Kalau huruf ilatnya di awal dan di akhir multawi. Itu kita terapkan, ilmu bahasa Arab itu kita terapkan untuk memahami ini. Jangan ingatnya pas di pelajarannya aja. Pas dibawa ke pelajaran hari ini lupa lagi. Jadi ala ya'lu, ya, ala ya'lu uluwan, masdarnya uluwan. Isim fa'ilnya alin. Kalau di buku, ya, di buku teori kunci sama dengan da'ayadu. Cuman kan masdarnya beda-beda, sulasi mujarrad itu. Da'ayadu, dakwatan, doaan, da'in, alin, da'in. Mad'uwun berarti ma'luwun, ya kan? Ud'u u'lu, ya kan? La tad'u la ta'lu, mad'an mid'an, ma'lan mi'lan, du'iya yud'a, uliya yu'la. Begitu tasrifnya, tinggal mengikuti saja. Nah, jadi isim fa'ilnya alin. Tetapi kalau isim tabdil itu artinya menunjukkan lebih daripada sifat yang biasa. Kalau alin yang tinggi, kalau a'la yang lebih atau yang paling tinggi. Untuk muzakkar, untuk muannasnya ula. Sifatul ula, sifat-sifat yang paling tinggi. Sama dengan husna tadi. Kalau mudzakarnya a'la. Lam yazal bi jami'i sifatihi wa asma'ihi ta'ala
apa tadi udah ya, dan terus menerus ya Allah Subhanahu wa taala itu dengan sifat dan namanya. Ya. Fa asmaullahi wa sifatuhu azaliyah. Nama dan sifat Allah itu adalah yang azaliyah, jadi sudah ada. Laisat makhluqatan wala muhdatsatan, tidak diciptakan. Bukan sesuatu yang baru. Artinya yang namanya sifat selalu melekat dengan yang disifati. Jadi sifat Allah itu bukan makhluk. Sudah melekat dengan Allah. Bukan makhluk. Ya, kata Ishaq bin Rahawayh, ya abdau ila an qalu asmaullahi makhluqah li annahu kana wala isma wa hadzal kufrul mahdu li anna lillahi al-asma al-husna. Ya, bahkan orang yang mengatakan bahwa nama dan sifat Allah itu makhluk, itu adalah suatu kekufuran yang jelas, seperti dikatakan oleh para ulama. Misalnya Ishaq bin Rahawayh. Ishaq bin Rahawayh ini adalah ulama di zaman tabi'ut tabi'i, dan dia juga merupakan muridnya Imam Syafi'i ya, Ishaq bin Rahawayh. Ya, mereka sampai, maksudnya orang-orang yang menyimpang itu sampai kepada mengatakan nama Allah itu makhluk, diciptakan. Karena kata mereka, ya sebelumnya Allah tidak punya nama lalu memiliki nama. Ya, maka kata Ishaq bin Rahawayh, wa hadzal kufrul mahdu, ini adalah kekafiran yang murni. Li anna lillahil asmaul husna, karena Allah memiliki nama-nama yang baik. Ya, Allah memiliki, selalu melekat dengan Allah. Bukan sesuatu yang baru yang diciptakan. Begitu juga Imam Ahmad bin Hanbal, qala Imam Ahmad ibnu Hanbal, man za'ama anna asma'allahi makhluqah fahuwa kafir. Siapa yang menganggap, meyakini bahwa nama-nama Allah itu makhluk, diciptakan, maka dia kafir. Wa kufruhu indi audahu min hadhihi syamsi. Kekafirannya ini ya di sisiku lebih jelas daripada matahari ini. Di matahari kan jelas. Nah, kekufuran orang yang mengatakan nama dan sifat Allah itu adalah makhluk itu lebih jelas lagi. Ya, qala Khalaf Ibnu Hisham Al-Bazzar Al-Muqri, man qala inna asma'ullahi makhluqa fa kufru indi audahu in, sama ya, hampir sama dengan perkataan Imam Ahmad bin Hanbal. Sebagaimana ditulis dalam syarah Ushulul I'tiqad, ditulis oleh Lalikai, Imam Al-Lalikai. Ya, ketika dikatakan lam yazal bi jami sifatihi wa asma'ihi, artinya nama-nama dan sifat Allah itu selalu melekat, tidak kemudian luntur begitu ya istilahnya. Tidak berubah. Kalau sifat manusia kan bisa saja berubah. Ya kan? Begitu. Misalnya yang tadinya buruk jadi baik, atau sebaliknya. Kalau dulu dermawan sekarang tidak ya gitu. Kalau dulu jujur sekarang tidak, kan bisa berubah kalau manusia, sifat manusia. Ya kan? Tapi kalau sifat Allah tidak berubah. Lam yazal bi jami'i. Jadi lam yazal itu terus menerus melekat. Tidak berubah. Jadi lam yazal bi jami'i sifatihi wa asma'ihi ta'ala an takuna sifatuhu makhluqa wa asma'uhu muhdatsah. Allah itu maha tinggi. Ya, itu maha tinggi daripada sifatnya itu menjadi makhluk dan nama-namanya menjadi sesuatu yang diadakan. Jadi tidak mungkin. Jadi Allah yang maha tinggi, maha mulia, begitu juga sifat-sifatnya. Tidak bisa dipisahkan. Kallama Musa bi kalami. Nah, kemudian berikutnya berbicara tentang kalamullah, firman Allah.
begitu juga kalamullah, firman Allah itu ghairu makhluk, bukan makhluk. Ya, kallamallahu Musa bikalami, Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Musa dengan perkataannya bikalami alladzi huwa sifatu dzatihi, adalah yang adalah sifat zatnya, la khalqun min khalqihi, ya, bukan merupakan makhluk, ya, dari makhluknya, bukan merupakan suatu ciptaan, ya, dari makhluknya. Nah, di sini ada bantahan raddun terhadap Jahmiyah, kelompok Jahmiyah. Jahmiyah juga termasuk Mu'tazilah juga, ya, yang mengatakan alladzina qalu kalamullahi makhluk, firman Allah itu makhluk. Wa anna Allah khalaqal kalam fi Musa alaihi salam wa lam yatakallam kalaman haqiqiyah. Dan bahwa Allah menciptakan kalam, perkataan pada Musa, dan dia tidak berbicara dengan kalam, pembicaraan yang hakiki. Itu menurut orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah. Jadi firman Allah itu menurut mereka makhluk. Di dalam akidah Ahlussunnah semuanya sepakat, kalamullah bukan makhluk, tapi adalah merupakan sifat yang melekat pada zatnya, bukan sesuatu yang diciptakan. Ya, makanya kalau kita baca, ya, sejarah bagaimana misalnya para ulama itu mempertahankan akidah ini, terlebih ketika di masa-masa Daulah Abbasiyah, ya, ketika berkembang akidah Mu'tazilah ini, bahkan sampai punya dukungan yang besar daripada penguasa itu, sampai para ulama seperti Imam Ahmad bin Hanbal itu kan sampai disiksa karena tidak mau meyakini kalamullah itu makhluk, ya, dengan penyiksaan yang cukup berat, sehingga beliau digelari, ya, oleh para ulama itu sebagai nasirus sunnah, yang pembela sunnah. Banyak para ulama-ulama lain juga yang sama, ya, seperti Abu Hasan al-Asy'ari, ya, beliau juga walaupun asalnya beliau itu berada di keluarga Mu'tazilah selama sekitar 40 tahun di dalam pemahaman Mu'tazilah, tapi kemudian beliau kembali kepada akidah Ahlussunnah, ya, Abu Hasan al-Asy'ari, yang kemudian dikenal dengan madhab Asy'ari. Walaupun tidak sedikit dari madhab Asy'ari yang berlebihan, ya, yang berlebihan daripada apa yang sudah digariskan oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Seperti halnya juga yang lainnya ada berlebihannya. Jadi sebetulnya madhab, ya, kalau kita katakan madhab dalam akidah itu ada madhab Hanbali, Ahmad bin Hanbal, atau yang disebut dengan Athariyah, ya, kemudian juga Asy'ari dan Maturidi. Tiga ini adalah Ahlussunnah. Nah, walaupun nanti para pengikutnya ada yang berlebih-lebihan. Ya, kalau dari pengikut Asy'ari, dari pengikut Maturidi misalnya, mereka berlebihan dalam tanzih, ya, di dalam mensucikan Allah, di dalam bahwa Allah terbebas daripada makhluknya, daripada menyerupai makhluk, sehingga kadang berlebihan juga mereka. Berlebihannya itu hampir, ya, tidak sampai, hampir seperti menolak sifat-sifat Allah yang memberikan kemungkinan sama dengan makhluk, begitu.
seperti tadi ya, tentang turun, bagaimana turunnya Allah, ya, bagaimana istiwanya Allah, sehingga maka jalan yang mereka tempuh dengan cara takwil, mentakwilkan. Takwil itu kan artinya mereka untuk betul-betul jangan sampai timbul menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya, begitu juga ketika disebut yadullah, tangan Allah, ya kan, dan seterusnya. Ya, mereka sangat khawatir untuk supaya orang itu kemudian menyerupakan dengan makhluk yang memiliki tangan. Maka mereka memilih untuk takwil, mentawilkan. Ya, dan itu juga beralasan. Ya, jadi para sahabat juga ada yang mentawilkan satu sifat, sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Hadid dan Al-Mujadalah, itu dua surat berurutan. Ya, kalau dalam surat Al-Hadid, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, wa huwa ma'akum, ma'iyah, kebersamaan Allah. Kalau dengan kalian semuanya sepakat, tafsirnya adalah, maksudnya adalah an-nusrah wa tamkin, ya, memberikan pertolongan, menolong, memberikan kekuasaan bersama kalian, maksudnya menolong kalian. Tetapi di surat Al-Mujadalah itu kan wa huwa ma'ahum aina ma kanu, Allah bersama mereka, bersama orang-orang kafir. Nah, apa maknanya? Tafsirnya apa? Ya, maka para sahabat mentakwilkan wa huwa ma'ahu, Allah bersama mereka itu adalah al-ilmu wal ihata, mengetahui dan meliputi mereka. Nah, itu adalah bagian dari takwil. Takwil itu kan artinya mengalihkan dari satu makna hakiki kepada makna lain yang punya kemungkinan terhadap makna tersebut. Nah, ini juga dipilih metode seperti ini oleh banyak para pengikut Asy'ariyah, Maturidiyah. Ya, sehingga mereka mentakwilkan tangan Allah, yadullah, dengan kekuasaan. Nah, mereka juga punya dasar. Ya, sedangkan para pengikut Hanbali, ya, Ahmad bin Hanbal, dan sebetulnya juga Abul Hasan Asy'ari itu mengikuti Ahmad bin Hanbal juga, karena kan rujuk, ya, kembali gitu ya kepada akidah salaf, akidah Ahlus Sunnah. Ya, pengikut Asy'ari, ya, disebutnya Asy'ari, mereka tidak mau mentawilkan, tidak mau, yaitu silakan, itu sebagai salah satu jalan. Ya, mereka berlebihan di dalam apa? Di dalam isbat, mengisbat. Ya, di dalam, sehingga hampir, tidak sampai, ya, hampir ya, hampir seakan-akan menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, inilah sebetulnya yang menjadi akar perselisihan, dengan saling menuduh, saling menyesatkan, saling mengeluarkan daripada ahlu sunnah, ya kan? Karena dengan tuduhan-tuduhan yang sebetulnya, ya, mereka tidak sampai, hanya hampir saja, itu tadi berlebihan, karena berlebihannya hampir. Yaitu para pengikut Asy'ari, misalnya Maturidi, menuduh kalangan Asy'ari, sekarang dikenal dengan Salafi, gitu ya. Itu juga dengan sebutan Wahabi. Ya, menuduh mereka itu sampai kepada tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk, karena Allah disebut punya tangan, ya, Allah disebut punya ini. Padahal itu kan adalah dengan nas yang sahih. Di dalam Quran ada yadullah. Ya, mereka hanya menetapkan saja. Cuman karena memahaminya dengan zahirnya, tidak dengan takwil. Nah, ini kan di situ perbedaannya. Sehingga
menganggap mereka itu tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk, padahal mereka tidak tasbih, tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, begitu juga ya kalangan Asy'ariyah menuduh kepada kalangan Asy'ariyah Maturidiyah bahwa mereka itu ta'til karena berlebihan di dalam tanzih, ya kan, di dalam mensucikan Allah dari sifat-sifat makhluk, dari kekurangan-kekurangan, sehingga mereka tidak mau memahami secara zahir daripada ayat-ayat sifat itu yang bisa memungkinkan untuk ditakwil, maka mereka mentakwilnya. Dianggap Asy'ariyah dan Maturidiyah ini menolak sifat-sifat Allah itu, padahal tidak. Mereka sama menerima. Mereka menerima ayat yadullah. Cuman bagaimana memahaminya itu yang berbeda. Nah, ini berbeda dengan kelompok-kelompok yang menyimpang seperti Mu'tazilah. Mereka betul-betul menolak sifat-sifat Allah itu. Maka di sini harus dibedakan antara kelompok Mu'tazilah yang menolak sifat-sifat Allah, ya, dengan kelompok Asy'ariyah Maturidiyah yang mereka tidak menolak. Hanya mereka mubalaghah, berlebih-lebihan di dalam tasbih. Seakan-akan hampir kepada ta'til. Itu hampir tidak masuk ke dalam ta'til. Ya, begitu juga kelompok Asy'ariyah yang berlebihan di dalam isbat. Mubalaghah fil isbat, sehingga seakan-akan hampir kepada tasbih, begitu. Menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, kalau memahami akar permasalahan ini, insya Allah di Indonesia ini damai umat Islam. Karena akar-akar perselisihan itu selalu itu dalam masalah akidah. Padahal kalau kita kembalikan kepada usul akidahnya sama, bahwa Allah tidak sama dengan makhluk. Semua sepakat. Prinsipnya tadi dua, Allah tidak sama dengan makhluk, dan menetapkan setiap apa yang diberitahukan oleh Allah dalam Al-Quran dan Sunnah, semua diterima, tidak ada yang ditolak. Ya, karena kalau misalnya menolak satu ayat saja dalam Al-Quran, kafir. Harus menerima semuanya. Semua yang ada di dalam ayat Quran menerima semuanya. Tidak boleh kemudian menolak, mengingkari. Hanya nanti perbedaannya di dalam memahaminya. Ada yang apa adanya ya dulu, ya sudah ya dulu saja. Nah, ketika dan tidak boleh tadi ditanyakan bagaimana, karena tidak mungkin bisa menjawab. Menanyakan kaifa yadullah, bagaimana yadullah, sama dengan pertanyaan kaifa Allah, bagaimana Allah, tidak bisa menjawab. Ya, baik, kaifa ainullah sama dengan pertanyaan kaifa Allah. Begitu. Ya kan? Sehingga menjadi tunduklah ya akal pikiran kita kepada keagungan Allah yang tidak mungkin kita bisa menguasai sifat-sifatnya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya kalamullah, kepada ya kita yakini Allah berbicara. Ketika ditanya bagaimana berbicara, ya juga sama, itu pertanyaan itu bid'ah, suatu kebid'ahan. Bagaimana Allah berbicara, itu sama dengan bertanya bagaimana Allah. Karena berbeda berbicaranya Allah dengan berbicaranya makhluk. Ya, dalam surat An-Nisa ayat 164, wa kallamallahu Musa taklima. Qala Ibnu Katsir, ya, ruwina an ba'dil Mu'tazilah. Jadi diriwayatkan kepada kami dari sebagian Mu'tazilah annahu qara'a ala ba'dil masyayikh, di mana kepada sebagian ya masyayikh, dan Allah ayat ini menyebut ayat ini wa kallamallahu Musa taklima. Qala lahu ya ibnallah fa kaifa tasna'u bi qouli ta'ala wa lamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu, yakni anna hadza la yahtamilu tahrif wa la ta'wil. Bahkan di dalam ayat ini kan wa kallamallahu Musa taklima, Allah berbicara kepada Nabi Musa dengan taklima. Taklima ini dalam ilmu nahwu apa i'rabnya?
menyebutkan masdar setelah fi'il. Karena taklima itu kan masdar. Masdar itu kallama. Wazan apa? Fa'ala. Ya, bab apa? Sulasi mazid. Wazan fa'ala. Bab berapa? Bab 2. Ingat ya. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Berarti kallama yukallimu taklima. Taklima itu kan masdar. Nah, ketika disebutkan masdar setelah fiilnya, kallamallah, kallam itu kan fiil, lalu disebutkan masdar, kallamallahu Musa taklima. Taklima itu masdar. Nah, ini dalam ilmu nahwu disebut apa, Pak? Hah? Ya, apa itu namanya? Maf'ul apa? Masih ingat, Pak? Udah lupa. Pak Rijul udah khatam nih dari kunci. Di dalam kepala. Di luar kepala di buku, Pak. Itu maf'ul mutlak, ya kan? Maf'ul mutlak, Pak. Artinya menunjukkan makna dari maf'ul mutlak itu kan ada 3. 1, li ta'kidil fi'li, ya kan, untuk menguatkan makna dari pekerjaan. Yang kedua, li nau'ihi, menunjukkan macamnya. Itu kalau ada sifat, misalnya darabtu darban syadidan, memukul dengan pukulan yang keras, itu namanya li nau'ihi, menunjukkan sifatnya. Atau li bayanil adad, ya dibayani adadihi, menjelaskan bilangan. Darabtu darbatan, saya memukul 1 kali pukulan, itu menjelaskan bilangannya. Nah, kalau yang pertama menguatkan, artinya diartikan benar-benar. Darabtu darban, artinya saya benar-benar memukul. Nah, di sini dikatakan wa kallamallahu Musa taklima. Taklima di sini berarti maf'ul mutlak li apa ini? Li ta'kidil fi'li, penguat. Karena kalau li nau'ihi harus ada sifatnya, disebutkan sifatnya. Kalau untuk menjelaskan bilangan pakai tamar butoh. Di dorban jadi dorbatan, harus pakai tamar butoh. Harusnya taklimatan kalau menunjukkan bilangan. Nah, ini berarti menunjukkan li ta'kidil fi'li, penguat. Ya kan? Nah, dengan diberikannya penguat taukid ya pada suatu kalimat, itu menunjukkan maknanya adalah hakiki, tidak majazi. Ya, jadi at-ta'kidu yanfi al-majaz. Ya, adanya taukid itu menafikan adanya majaz, makna yang bukan sebenarnya. Jadi ketika dikatakan Allah berbicara secara hakiki. Tidak dipahami majaz seperti yang dipahami oleh kalangan Mu'tazilah, yang mengatakan Allah tidak berbicara secara hakiki, tapi Allah menciptakan kalamnya itu berbicara. Menciptakan kalamnya maksudnya bagaimana? Tidak bisa dipahami dengan mudah. Tapi ketika dikatakan Allah berbicara, ya sudah, kallamallah, ya Allah berbicara. Cuman nggak perlu dipikirkan bagaimananya. Itu tadi kembali lagi kepada kaidah awal tadi. Tidak perlu menanyakan bagaimana. Karena kalau menanyakan bagaimana Allah berbicara, ya sama dengan pertanyaan bagaimana Allah. Karena kita tidak tahu hakikat zat Allah, maka kita juga tidak akan tahu hakikat sifatnya. Ya, itu adalah kaidah al-qaulu fis sifat kal qauli bidzat. Berbicara tentang sifat Allah sama dengan berbicara tentang zat Allah. Itu adalah kaidah yang telah dibuat oleh para ulama. Dan Ibnu Taimiyah juga dalam kitab Tadmuriyahnya itu kan menekankan 2 prinsip itu. Ya, al-qaulu fi sifat kal qauli fi dzat. Al-qauli fi ba'di sifat kal qauli fi ba'din. Ini dalam kitab Tadmuriyah, ini adalah kitab yang cukup tinggi ya. Di situ sudah banyak perdebatan. Kalau untuk pemula ya nggak cocok untuk dipelajari, malah pusing nantinya. Intinya itu ada 2 kaidah, beliau meletakkan 2 kaidah, sebagaimana juga diletakkan oleh para ulama yang lain, bahwa berbicara tentang sifat sama dengan berbicara tentang zat. Artinya kalau ditanyakan bagaimana sifat Allah, ya bagaimana Allah, sama, nggak bisa jawab.
Lalu berbicara tentang sebagian sifat sama dengan berbicara dengan sifat yang lain. Seperti halnya kita tidak tahu ya bagaimana mendengarnya Allah, sami'un, melihatnya Allah, sama juga dengan kita tidak tahu bagaimana yadullah, bagaimana ainullah, tidak tahu, juga sama. Dalam posisi yang sama pembahasannya itu. Sifat 20 itu kan dirumuskan oleh para pengikut Asy'ari, ya. Itu adalah kesimpulan sebenarnya, kesimpulan daripada ayat-ayat, daripada hadis-hadis disimpulkan 20 itu. Itu adalah mazhabnya Asy'ari, ya. Begitu, tidak serta-merta kita tolak, tapi kita harus lihat dulu apa maknanya. Itu sudah kita bahas sebelumnya, misalnya dengan wujud. Oh ya ada, ya Allah itu ada, Allah ada. Ya, Allah memiliki sifat ada. Ya, cuman itu memang kesimpulan. Ya, kata-kata redaksinya itu merupakan kesimpulan. Nah, cuman sebetulnya ada yang lebih kata-kata yang atau redaksi yang disebutkan di dalam Al-Quran atau Sunnah, itu bukan maujud sebetulnya, hakun, ya Allah itu hakun. Wujud kidam, ya kidam baqo mukhalafatu lil hawadisi qiyamu bi nafsi, ya itu dirumuskan oleh mazhab Asy'ari dan itu bisa kita pelajari dalam kitab-kitabnya. Itu misalnya kitab-kitab Imam As-Sanusi, lalu nanti kitab Aqidatul Awam itu kan disebutkan sifat 20 itu. Tapi bukan berarti hanya membatasi sifatnya itu, tidak. Itu semua rumusan, sebagai rumusan untuk meringkas, menyimpulkan sifat-sifat Allah itu. Dan itu ada dalil-dalilnya semuanya. Ada dalilnya. Hanya redaksinya kemudian ada yang menjadi ijtihad mereka lah, ijtihad, karena itu ijtihad. Jadi di dalam mazhab Asy'ari, ya, Maturidi, ijtihad sama seperti halnya di dalam mazhab Asy'ari juga. Ya, di antara kekhususan ijtihad mereka di dalam mazhab Asy'ari itu berijtihad merumuskan sifat 20. Sama juga dengan di mazhab Asy'ari merumuskan, ya, pembagian trilogi tauhid, ya. Tauhid menjadi 3. Rububiyah, uluhiyah, asma sifat. Ini adalah ijtihad dan dua-duanya berdasarkan dalil, tidak perlu kemudian saling menolak, saling menyesatkan. Ya kan, dari kelompok Asy'ari, dari kelompok Maturidi itu sangat menolak sekali kepada pembagian trilogi tauhid. Dianggapnya bertentangan dengan tauhid. Tauhid itu 1, kenapa jadi 3? Padahal itu kan pembagian itu hanya dari seginya saja. Tidak perlu berlebihan, ditolak secara berlebihan. Dan juga sebaliknya, kelompok Asy'ari ini sangat menolak sifat 20. Padahal juga sama, berdasarkan dalil, ijtihad juga. Dan dalilnya jelas. Wujud kidam. Kidam itu kan al-awwal, huwal awwal wal akhir. Akhir itu baqo, wujud kidam baqo. Mukhalafatuhu lil hawadisi lam yakul lahu kufuwan ahad. Berbeda dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Ya, tidak. Jadi ada dalilnya, berdasarkan dalil sifat 20 itu. Seperti itu. Jadi ini rumusan ijtihad, makanya dalam akidah ini harus kita pahami tidak semuanya qat'i. Tidak semuanya qat'i, ya, dalam ayat akidah, dalam ayat hadis. Ya, tapi ada furu'nya. Ada furu'ul akidah. Nah, ketika orang menganggap semua akidah ini usul, semua ini qat'i, yang berbeda kemudian ya sesat, saling menyesatkan, ini dua kelompok ini dari sejak zaman dulu. Dan sebetulnya dulu ketika menghadapi pemahaman-pemahaman yang menyimpang, Mu'tazilah dan sebagainya, mereka itu sebagaimana diceritakan oleh para ahli sejarah Islam, misalnya Ibnu Asakir dalam kitab tarikhnya, itu beliau menjelaskan bahwa
kelompok Asy'ariyah dan kelompok Atsariyah ini bersatu ya, bahu membahu di dalam menghadapi penyimpangan. Ya dan wahidan, mereka itu bahu membahu. Bahkan Ibnu Taimiyah sendiri misalnya, beliau itu sangat berusaha untuk jam'ul kalimah ya, jadi menyatukan ya ada berbagai kelompok itu. Walaupun beliau juga kemudian lebih condong kepada mazhab Asy'ari yang banyak nanti bantahan-bantahan terhadap Asy'ari juga. Sampai kemudian muncullah fitnah dikenal dengan fitnah Qusyairiyah. Ya, itu mulai dari situ ada perselisihan, bahkan sampai mau menimbulkan peperangan antara Asy'ariyah dan Atsariyah. Ya, dari sejak itu sampai sekarang gitu berkelahi terus dari dua kelompok ini. Padahal kalau kita kembalikan kepada usul akidahnya ternyata sama. Ya sudah saja kepada usul akidah. Ya, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu sesi pertama ya.